Ladies and gentlemen, selamat datang kembali ke video Koko Crypto. Kita langsung masuk aja ke videonya gara-gara ini tuh sangat-sangat urgent update. Sangat-sangat urgent update buat Bitcoin. Bitcoin baru tembus 106,5 yang kemarin gue bilang bakal jadi support ya, 106 106,5-an, 106 di sekitar sini. Bener-bener di sustain sedikit. Gue juga pikir sebagai support, ternyata langsung di breakdown. Kenapa? Ini sesuatu yang kita udah bahas, ini sesuatu yang gua tidak mau lihat in the markets, tapi keulang lagi. Sayang banget keulang lagi. Ya, sekali lagi, kita nggak bisa kontrol news, semua orang nggak bisa kontrol news. Apa yang terjadi? Gua bakal roll back clip live kemarin malam buat kalian semua, biar orang-orang yang kemarin nggak nonton live bisa ngerti apa yang gua ngerasain kemarin. Ini news berikutnya yang mau gua kasih tahu ke kalian. Investor ini lagi sayang ya, kita harus bahas news ini lagi. Gue bukan orang politik, gue nggak suka banget perang. Gue tidak support perang antara negara apapun. Tapi gue harus bahas news ini, dimana mereka ready. Ini juga. Gini loh, intinya gini, gue fokusin ke bagian kriptonya aja ya. Kalau ini terjadi, investor bakal kehilangan keyakinan. Investor bakal doubt kalau aset-aset yang gue invest di markets antara lain Bitcoin, saham, dan lain-lain itu bakal stay saat dunia ini lagi memburuk, bisa dibilang gitu ya. Dunia ada perang lah intinya. Dan kita udah lihat itu berkali-kali di tahun 2024. Setiap kali ada perang ya, dan beneran perang, di sini atau di sini gitu, gue lupa. Di awal-awal. Saat mereka juga yang mulai, seinget gue. Intinya Bitcoin turun drastis gara-gara orang-orang pada takut. Saham lebih parah lagi turunnya. Jadi kita antisipasi ya, kalau beneran kejadian lagi, dan kalau mainnya udah amit-amit nuklir ya, amit-amit masuk nuklir, itu bakal bikin seluruh dunia khawatir. Dan kalau orang-orang pada khawatir, semua aset pada turun gara-gara orang pada takut masuk ke apapun. Emas pun mungkin bisa naik ya, mungkin jadi satu-satunya aset yang naik. Makanya gue di members kemarin, bukan kemarin ya, 2 minggu lalu gue nge-share posisi emas gue long term, gara-gara gue yakin pasti news kayak gini lagi bakal datang lagi. News yang bukan perang ya, tapi news yang nggak jelas lah, yang memposisikan emas tuh jadi aset unggulan ya, Bitcoin. Ya, jadi gue ngomong kayak gitu ya. Gue bilang kalau terakhir kita lihat ada rumor perang, baru rumor pun, dan beneran perang ya, itu langsung menurunkan harga Bitcoin drastis di tahun 2024. Dan apa yang terjadi? Bitcoin turun kenapa? Gara-gara ini. Israel officially mulai ya, Bitcoin is crashing on the news. Dan ini next lagi ada news dari Watcher Guru, this just in, $335 juta long liquidated from the crypto market in the past 60 minutes after. Beneran guys, gue cuma mau ngasih tahu itu untuk hari ini. Jadi kita bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, kita bener-bener tidak bisa ngapa-ngapain. Di live kemarin gue juga bilang ini ya, kita langsung aja keluarin proyeksinya. By the way, gue record ini jam 8 pagi. Gara-gara gue baru bangun langsung lihat begini. Lihat, langsung junam ke bawah. Oke, langsung junam ke bawah. Ini sebenarnya kita udah ngomong di live sebelumnya dan di live sebelumnya. Kalau ada kemungkinan daily cycle lo bakal di retest. Ya, lihat aja tuh. All that gains yang kita udah lewatin kemarin, itu langsung di cut back kembali. Welcome to the crypto market ya. Ini sesuatu yang gue tidak expect sama sekali, tapi ini kejadian. Jadi it is what it is. Udah di luar window kita, jadi harusnya aman ya. Atau bisa dibilang 13 Juni ini masih dalam window. Kalau ini masih bisa turun lagi ke bawah dan ngeprint new daily cycle low sebelum tanggal 14, ini mungkin kita harus shift ke bawah ya, shift ke samping. Tapi ini sesuatu yang sangat-sangat bearish. Gue masih consider this retest di luar window aja, biar konsisten aja selama ini nggak turun lagi ke bawah sini. Nah, apa yang harus kita pantau? Bitcoin ada chance besar untuk retest ke daerah sini sekarang ya. Bisa nggak cuma di sustain di daerah sini? Bisa aja. Bisa nggak sustain di daerah sini? Bisa nggak retest balik lagi ke bawah sini? Bisa aja. Bisa nggak makin turun ke bawah sini? Bisa juga.
gue ulang aja ya apa yang gue ngomong kemarin. Daily cycle low ini bener-bener harus kita lihat sebagai support. Wicks boleh, tapi yang penting daily close-nya, day close ya. Daily close-nya itu harus positif di atas level ini. Kalau di bawah, artinya kita antisipasi bearish momentum mulai kembali lagi datang. Bukan bear market, bearish momentum. Kalau kalian mau lihat bear market itu jauh di bawah sini. Di weekly cycle low yang ini harus ditembus untuk kita mau lihat bear market. Tapi sekarang yang kita antisipasi adalah penurunan. Ya, sesuai sama apa yang dibilang Bitcoin Therapist, ini udah official, Bitcoin is crashing, prepare for more volatility. Di live kemarin gue juga bilang ke kalian semua, banyak banget malah yang bilang, kok gue masuk koin ini nggak, kok gue masuk koin itu nggak, kok gue masuk koin ini, masuk sekarang kira-kira gimana, long position sekarang kira-kira gimana. Dan gue bilang, nunggu BTC. Bener-bener nunggu BTC. Meskipun beberapa altcoins yang kemarin kita bahas, itu udah masuk bottoms dan udah masuk support. Ini sesuatu yang gue nggak prediksi sama sekali ya. Dan apa yang terjadi di balik layar, kita langsung cek aja ke CoinAnk. Ini sesuatu yang gue bener-bener tidak mau bahas. Gue bener-bener tidak mau bahas. Gara-gara dump ini tuh di fuel dengan fear. Lihat. Gak ada yang beli sama sekali. Tidak ada yang beli sama sekali. Kosong. Tuh, saat harganya turun, kosong. Kita sekarang lagi masuk level bahaya ya. Di live kemarin, gue nanyain, normal apa perlu was-was? Gue bilang kemarin dumpnya tuh sebenarnya normal, asal kita disustain di harga 106. Tapi kalau tembus ke bawah, itu kita baru masuk ke was-was. Sekarang kita officially udah masuk ke was-was. Ya, parah banget. Satu dunia sekarang lagi fearful. Antisipasi Bitcoin, antisipasi crypto bakal reach more volatility. Semoga bisa disustain di sini, tapi jangan berharap terlalu banyak. Gue expect bakal turun lagi ke sini. Buat orang-orang yang udah long bareng gue, ya apa boleh buat. It is what it is. Gue bakal ngulangin pepatah yang gue bilang di members. Ya, semua yang bisa kita lakukan sebagai retail itu sebenarnya udah selesai. Kita secara statistik di channel ini telah melampaui kemampuan retail biasa. Kita beli saat sentimen lagi maximum pain, dan kita bakal jual saat market lagi maximum FOMO. Hampir tidak ada yang bilang kalau tanggal 6 Juni itu adalah the bottom. Tanggal 6 Juni itu adalah buy zone yang maksimum. Saat semuanya lagi bearish, saat semuanya expect lower prices, kita masuk dengan posisi yang lumayan banyak. Ya, dan kalau market kayak gini lagi, kalau gara-gara sesuatu yang nggak kita expect ya, gara-gara perang lagi, itu udah di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah kita beli posisi mana, kita jual di posisi mana. Dan jujur aja guys, semua yang bisa kita lakukan sebagai retail itu udah kelar. Ini adalah maksimum yang kita bisa lakukan. Sisanya itu udah di luar tangan kita. Umpamanya paling gampang adalah saat kita nyicil untuk beli rumah, tapi harga rumahnya naik turun. Kita nggak bisa kontrol harga rumah yang kita mau beli. Yang bisa kita kontrol adalah jumlah duit yang kita bisa dapatkan. Gua rasa update ini juga perlu nyinggung Bitcoin dominance sedikit, dan ini yang terjadi ya. Sangat sedih saat gua lihat begini. Sangat sedih. Terus gimana kok? Apa yang terjadi berikutnya? Opini gua bagaimana? Menurut gua adalah kalian harus bersabar. Ya, karena gara-gara apa yang gue bilang kemarin di live kemarin, sesuatu yang sangat-sangat gue tidak mau lihat di tahun 2024, sekarang lagi kejadian lagi. Ya, sekarang lagi kejadian lagi. Antisipasi, tunggu aja ya, bener-bener nungguin aja sampai bids balik lagi in the market. Ya, kalau seandainya bids gak bisa balik lagi in the market, mungkin bakal koreksi sampai 1 hari 2 hari ke depan kembali. Dan jangan lupa hari ini tuh hari Jumat. Hari ini tuh hari Jumat, baru mulai hari Jumat. Dan hari ini bakal jadi trading session terakhir untuk markets. Besok nggak bakal ada trading session, lusa lagi nggak bakal ada trading sessions. Jadi hati-hati kalau volatilitas bakal semuanya dikeluarin hari ini. Antisipasi, more downside, kalau naik syukur ya. Tapi bagaimanapun juga channel ini selalu nge-hunting lows. Jadi ada kemungkinan kita bakal baru mulai untuk mencari the next low zone Bitcoin biar kita long lagi ke atas. Gara-gara kalau seandainya berita perang di tahun 2024 ini bakal keulang sekarang, benar-benar sekarang, ada masa di mana berita perang ini pelan-pelan hilang. Meskipun masih jalan.
Jadi bisa aja 2 hari, 3 hari, bisa aja seminggu, 2 minggu. Antisipasi aja pergerakan kayak kemarin. Lihat, turun, habis itu mulai pelan-pelan naik ke atas, turun, pelan-pelan naik ke atas, gitu terus. Bagaimanapun juga kita bakal pantau harga Bitcoin ini terus menerus, apalagi kondisinya sejelek sekarang ya. Semoga aja kalian dapat something dari video ini, semoga aja kalian bisa ngerti ya kenapa ini sesuatu yang sangat-sangat negatif, dan semoga aja kalian tahu kalau apa yang kita bisa lakukan sebagai retail itu udah maksimal banget. Nggak ada yang bisa kita lakukan lebih baik daripada yang kita udah lewati di channel ini. Jadi mau nggak mau sekarang kita harus sabar, sekarang kita harus tunggu Bitcoin bisa turun atau Bitcoin bisa disustain sampai mana.